Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan nikmat iman dan Islam sehingga sore hari ini kita kembali bertatap muka. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat yang thiqah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Kaifa halukunna ya ummahat? Alhamdulillah bikhair ya Alhamdulillah bikhair Ustazah. Baik, alhamdulillah insyaallah seperti biasa kita murajaah surah Al-Insyiqaq ya. Iya. Iya. Baik. Sudah dibagi-bagi ya? Sudah saja. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Insyiqaq 16 sampai Ya, naam. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi dari godaan syaitan pencin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama la Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Fala uqsimu bis-syafaq. Fala, dan aku uqsimu bersumpah bis-syafaq, dengan cahaya merah senja. Nah. Walaili wa masaqo. Walaili, nah. Walaili wasaqo. Walaili wa ma wasaqo. Walaili wa ma wasaqo. Ya. Ya, dan malam, wama dan apa sako menyelubunginya. Wal komari iza tasako. Wal komari dan iza apabila tasako bersinar sempurna. Yeah. Latar kabunna tobako antobako. Sungguh kamu akan naik tobako setingkat antobako dan setingkat demi setingkat. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Maka apa? Maka mengapa? Fama lahum bagi mereka, lahum yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Sadaqallahul azim. Nah, Hasan, barakallahu fiik. Selanjutnya. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza, dan apabila quri'a dibacakan alaihimu kepada mereka Al-Qur'an la tidak yasjudun mereka bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bali, bahkan alladzina, yang orang-orang yang kafaru mereka kafir,
yukadzibun, mereka mendustakan. Naam. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui, bima, terhadap apa, yu'un, yang mereka simpan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin, dengan siksaan, azab, alim, yang pedih. Illalladzina aman wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu, dan mereka mengerjakan as-solati, Wa amilu wa amilu, dan mereka mengerjakan as-solihati, kebajikan-kebajikan, lahum, bagi mereka, ajrun, pahala, ghairu, yang tidak mamnun, terputus. Terputus-putus. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Silahkan selanjutnya. Yang mah. Iya, jazakillah khair waktunya. Assalamualaikum Silakan. Ustaz ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Silahkan. Al-Insyikok ayat 16 sampai 20. Ya, naam. Fala uqsimu bisafaq. Fa, maka la uqsimu, aku benar-benar bersumpah. Bisafaq, demi cahaya waktu senja. Walaili wa ma wasaqo. Walaili, demi malam. Wa ma, wa, dan ma, apa yang safaqo, diselubunginya. Wal qamari iza tasaqo. Wal qamari, demi bulan. Iza, apabila tasaqo, jadi purnama. Latar kabuna tobakon an tobako. Latar kabuna, sungguh benar-benar akan kalian jalani. Latar kabuna, tobako, tingkat. An tobako, an demi tingkat demi tingkat, tobako, tingkat demi tingkat. Ya. Sungguh benar-benar akan kalian jalani tingkat demi tingkat. Fama lahum la yu'minun. Fa, maka, mengapa, lahum, bagi mereka, la yu'minun, la, tidak, yu'minun, mereka tidak mau beriman. Shadaqallahul azim. Naam, barakallahu fiik. Masya Allah. Selanjutnya ada Ustazah. Ya, silahkan. Mohon bimbingannya Ustazah. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza, dan apabila, quri'a, dibacakan, alaihim, atas mereka, al-Qur'anu, Al-Qur'an, la, tidak, yasjudun, mereka sujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bal, bahkan atau tetapi, alladzina, orang-orang yang
kafaru, kafir atau ingkar, yukadzibun, mereka mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima terhadap apa yang yu'un mereka kumpulkan. Fabashirhum bi'adabin alim. Fabashir, maka berilah kabar gembira. Fabashirhum, kepada mereka, bi'adzabin, dengan azab, alim, yang pedih. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Afan saja. Wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, wa amilu, dan beramal, as-solihati, solihati, lahum, bagi mereka, ajrun, pahala, ghairu, tidak, ghairu mamnun, terputus-putus. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala. Jazakillah khair, Barakallahu kasihan saja. fiik. Wa jazakillahu khairan. Mana Selanjutnya, Ustazah? Mohon bimbingannya Ustazah. iya, naam, silakan Bu Eli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fala uqsimu bis-safaq. Fala, maka sungguh, uqsimu, aku bersumpah, bis-safaq, dengan cahaya merah di waktu senja. Wal-laili wa ma wasaq. Wal-laili, dan demi malam, atau demi malam, dan malam ya Ustaz. Wa ma, dan apa yang, wasaq, menyelubungi. Wal qamari iza tasaqo. Wal qamari, dan bulan iza, apabila tasaqo, sempurna terang. Ya, naam. Latar kabunna tabaqan an tabaqo. Latar kabunna, sungguh kalian akan masuk, tabaqan, secara setingkat, an, demi, tabaqo, setingkat. Fama lahum la yu'minun. Fama, maka mengapa, lahum, bagi mereka, la, tidak, yu'minuna, mereka beriman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Naam, barakallahu fiik. Masya Allah, jazakillahu khairan. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Selanjutnya silakan. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa iza quri'al Qur'an wa iza quri'a alaihimul Qur'ana la yasjudun. Wa iza, dan apabila quri'a dibacakan, alaihimun, kepada mereka, Al-Qur'an, Quran, la, tidak, yasjudun, mereka bersujud. Balil lazina kafaru yukazzibun. Bahkan allazina, orang-orang kafaru, orang-orang kafir, yukazibun, mereka mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu, dan Allah, a'lamu,
a'lamu lebih mengetahui yu'un apa yang mereka simpan. Fabashirhum bi'azabin alim. Fabashirhum, maka berilah kepada mereka kabar gembira bi'azabin, dengan azab alim yang pedih. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali alladzina, orang-orang amanu, beriman, wa amilu, dan mereka mengerjakan as-solihati, amal soleh, lahum, dan bagi mereka ajrun, pahala, ghairun yang mamnun, Tanpa ghairu, ajrun, pahala, ghairun, yang tidak atau tanpa, mamnun, terputus-putus. Nah, Masya Allah, Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Masya Allah. Jazakallahu Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja mohon bimbingan. Waalaikumsalam. Naam, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fala uqsimu bisyaqq. Fala, maka, uqsimu, aku bersumpah, bisyaqq, bisyafaq, dengan cahaya merah di waktu senja. Walaili wa ma wasaqo, wasafaqo. Walaili wa ma wasafaqo. Walaili, demi malam, wama, dan apa, wasaqo, sempurna terang, menyelubungi. Ya. Wal qamari izat tasaqo. Wal qamari, dan demi malam, iza, apabila, atasaqo, sempurna terang. Latar kabunna tobaqan tobaqo. Latar kabunna, sesungguhnya kamu akan naik tobaqan, setingkat, demi tobaqin, setingkat. Fama lahum la yu'minun. Fama, maka mengapa, lahum, bagi mereka, la, tidak, yu'minun, mereka beriman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Dan kasiran Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya, silahkan. Ustazah, mohon bimbingannya. Saya lihat bacaannya tapi nggak lihat ini Ustazah ya, artinya. Ya. Nah, silahkan, nggak apa-apa, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan nama aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza, dan bahkan, quri'a, Wa idza, dan apabila, wa idza, dan apabila, quri'a, dibacakan,
alaihimu atas mereka Al-Quran la tidak yasjuduna mereka bersujud. Tidak bersujud ya. Ya, tadi lanya tidak ya. Balilladzina kafaru yukadzibun. Bali bahkan alladzina orang-orang yang kafaru kafir yukadzibuna mereka mereka mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima terhadap apa yu'un yang mereka simpan atau kumpulkan. Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum maka beri kabar kepada mereka bi'adzabin tentang azab alim pedih. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan beramal as-solihati solih lahum bagi mereka ajrun pahala ghairu tidak mamnun terputus-putus. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khairan. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum saja, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fala uqsimu bis-safaq. Fala maka la sungguh uqsimu aku bersumpah bi dengan asyafaq cahaya merah. Walaili wa ma wasaq. Wa dan al-laili malam demi malam. Wa dan ma apa wasaq yang menyelubuginya. Wal qamari idza tasyaqqa. Idza tasaqqa. Wal qamari idza tasaqqa. Wa dan al qamari bulan idza apabila tasaqqa sempurna atau bulan purnama. Ya. Latarkabunna tabaqan tabaq. Sungguh kamu jalani kabunna naik tobakon setingkat demi tobakon setingkat. Fama lahum la yu'minun. Maka mengapa lahum bagi kamu la tidak yu'minuna kalian beriman. Shadaqallahul azim. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallah.
Wa iyyaki saja syukran jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hafizah. wabarakatuh. Silahkan Ibu Ardah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa idza quri'al Qur'anu la yasjudun. Qur'an. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa dan idza apabila quri'a dibacakan alaihimu atas mereka Al-Qur'anu Al-Qur'an la tidak yasjudun mereka bersujud. Yasjudun. Balilladzina kafaru yukadzibun. Balilladzina bahkan orang-orang yang kafaru mereka kafir yukadzibuna mereka mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui. Wallahu a'lamu bima terhadap apa yang yu'un mereka sembunyikan. Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashir maka berikan kabar gembira hum kepada mereka bi'adzabi dengan azab alimun yang pedih. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilu dan mereka mengerjakan atau berbuat solihati kebajikan lahum bagi mereka ajrun pahala ghairu yang tidak mamnun terputus-putus. Ya. Allahumma arhamni bil Qur'an. Insyaallah. Jazakillahu khairan Ibu Wardah. Barakallahu fiik. Ya. Jazakillahu khairan Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Sudah selesai semua ya? Masih ada yang belum baca? Sudah semua Ustazah. Oh iya, sudah selesai semua. Ya, baik. Yang dinomorin sudah semua 10 orang. Ya. Ya, kita masuk pada surah berikutnya, yakni surah Al-Mutaffifin. Ya, baik. Kita baca bersama-sama. Ya. Baik. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 17 ya. Nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nggak terlalu pembahasannya nggak terlalu panjang insyaallah. Ya. Baik. Wahid itsnain salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza qalu 'alan nasi wa idza kaluhum yukhsirun.
Ala يظن yazunnu ulaika annahum mab'udun yaumin Yaum yauma yaqumun nasu li rabbil alamin kalla inna kitabal abrari lafi sijjin Wama وما أدراك ما سجين kitab كتاب marqum ويل wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa idza tutla ayatuna الأولين kalla bal ران على kanu قلوبهم كانوا يكسبون kalla إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Baik, sampai di ayat 17 dulu ya. Kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun, kecelakaan. Kecelakaan. Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina, orang-orang yang ya sudah banyak yang tahu ya, alladzina idza apabila iktalu mereka menerima takaran. Mereka menerima takaran. Awwazanuhum ala atas ya annasi manusia. Jadi menerima takaran manusia atau orang lain. Yastaufun, mereka minta dipenuhi. Yastaufun, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza, dan apabila kaluhum, mereka menakar. Au wazanuhum, au atau wazanuhum, mereka menimbang. Wazan, mereka menimbang. Yukhsirun, mereka mengurangi.
Saya ulang kembali. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar, atau wazanuhum, mereka menimbang, yukhsirun, dia atau mereka mengurangi. Ayat selanjutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala, tidakkah, Oh, tidak. atau ya, ala tidakkah, yadhunnu, mereka menyangka, tidakkah mereka menyangka, ulaika, mereka itu, annahum mab'utsun. Annahum, bahwa sesungguhnya mereka. Jadi kalau sudah tahu artinya nggak usah. Anna itu sesungguhnya, atau bahwasanya. Ya. Inna juga sama. Ya. Annahum, bahwa sesungguhnya mereka, atau bahwasanya mereka, mab'utsun, orang-orang yang dibangkitkan. Ya, kelak mereka akan dibangkitkan maksudnya. Orang-orang yang dibangkitkan. Liyaumin azim, pada hari yang besar. Liyaumin azim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma, pada hari, yaqumu, berdiri. Qoma yaqumu, berdiri. An-nasu, manusia. Pada hari berdiri manusia. Lirabbi, kepada Robnya, atau kepada Tuhan, al-alamin, semesta alam. Semesta alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, sekali-kali tidak, atau sekali-kali jangan begitu. Ya. Inna, sesungguhnya, kitaba, catatan. Catatan amal. Ya. Kitaba itu catatan amal, al-fujjari, orang-orang yang durhaka. Al-fujjar, orang-orang durhaka. Lafi, berada di dalam, atau di dalam sijjin. Sijjin. Ya, nanti kita akan jelaskan apa itu sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dan kamu tahu Dan apakah sijjin? Wama, dan apakah adraka, kamu tahu, ma sijjin, apakah sijjin itu? Kitabun marqum. Kitabun, yakni catatan, marqum, tertulis. Catatan tertulis. Wailu yawma idin lil mukadzibin. Wailun, Kecelakaan. dan kecelakaan, yauma idin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina, yaitu orang-orang, yukadzibuna, mereka mendustakan, biyaumi, dengan hari, ya, biyaumi dengan hari, ad-din, pembalasan. Yaitu orang-orang yang mendustakan adanya hari
pembalasan. Ya, itu maksudnya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wa ma dan tidak yukadzibu. Mereka mendustakan. Bihi dengannya illa kecuali kullu setiap mu'tadin orang yang melampaui batas. Mu'tad orang yang melampaui batas. Athim lagi banyak dosa. Lagi berbuat dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza apabila tutla dibacakan. Apabila dibacakan alaihi atasnya ya. Atau kepadanya ayatuna ayat-ayat kami qala mereka berkata atau dia berkata qala dia berkata asatiru al-awwalin dongeng orang-orang terdahulu. Asatirul awalin, dongeng-dongeng. Qala mereka berkata, dia berkata asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla sekali-kali tidak. Bal bahkan rona. Ron itu artinya penutup. Ala qulubihim atas hati-hati mereka makanu apa yang mereka kanu adalah mereka yaksibun mereka usahakan. Jadi kalau kita terjemahkan satu persatu agak berbeda ya dengan diterjemahkan secara keseluruhan. Ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla sekali-kali tidak. Innahum sesungguhnya mereka ar-rabbihim dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka, yauma idzin pada hari itu. Di sini ada yang mencatat nggak? Mungkin semua kalau terlalu cepat nanti bilangnya. Mungkin bisa nanti ngelihat dengar ininya. Ya. Rekamannya. Yauma idzin pada hari itu lamahjubun benar-benar tertutup. Benar-benar tertutup. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian innahum inna sesungguhnya hum mereka. Innahum sesungguhnya mereka lasalul jahim. Lasalu benar-benar masuk. Ya, benar-benar mereka masuk. Lasalu benar-benar mereka masuk. Al-jahim neraka jahim. Masuk ke neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Tsumma kemudian yuqalu dikatakan ya. Yuqalu dikatakan hadza ini. Alladzi yang ya. Kuntum kalian adalah atau adalah kalian bihi dengannya tukadzibun kamu dustakan. Jadi yang dimaksud di sini adalah azab ya. Jadi kemudian dikatakan kepada
orang-orang yang kafir itu, ini adalah azab alladzi yang kuntum kalian bihi tukadzibun, ya, kalian Dengannya. dustakan, ya, dengannya kalian kamu dustakan. Baik. Kita sedikit menjelaskan, kalau ada yang mau ditanyakan, artinya tadi kalau ada yang belum sempurna bisa ditanyakan ya nanti. Baik. Surah Al-Mutaffifin ini secara tertib atau susunan di dalam Al-Quran masuk pada surah ke-83 ya. Dengan jumlah ayat 36 ya. Kemudian jumlah kalimat ada 169 kalimat. Dan jumlah huruf sebanyak 740 huruf. Adapun apakah surah ini termasuk surah Makkiyah ataupun Madaniyah? Ya, kalau di dalam Al-Qur'an kita lihat itu di sini adalah termasuk golongan Makkiyah. Ya, karena surah-surah yang ayat-ayat yang turun di Makkah ya sebelum hijrah Rasulullah SAW itu lebih banyak menceritakan tentang kehidupan hari kiamat ya, setelah hari kiamat ya. Kehidupan akhirat ya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat, ada perbedaan pendapat tapi bukan berarti yang beda pendapat dengan di sini yang di sini itu adalah salah, akan tapi saling menguatkan. Ya. Yang mengatakan bahwasannya ini adalah termasuk surah Makkiyah adalah Ibnu Mas'ud, Al-Muqatil dan Ad-Dahhak. Ya, mengatakan bahwasanya surah ini adalah termasuk golongan Makkiyah. Adapun pendapat dari Ibnu Abbas itu adalah anaknya paman Rasulullah SAW, berarti dia adalah sepupu Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Abbas ini, kemudian Al Hasan, Ikrimah itu mengatakan bahwasanya surah ini turun atau termasuk golongan Madaniyah. Nanti dilihat dari ayat-ayat setelahnya. Ya. Karena di surah ini banyak konteks yang menunjukkan bahwasanya surah ini termasuk keduanya. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama. Adapun sebab turunnya surah ini asbab turunnya yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke kota Madinah, ada pasar yang dikuasai oleh kaum Yahudi yang disebut dengan Bani Quraiqah. Ya, Bani Quraiqah. Dan di sini adalah pasar yang dikuasai oleh orang Yahudi itu adanya di kota Madinah. Ya, adanya di kota Madinah. Makanya ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya ini adalah surah yang diturunkan di Madinah. Ya, pada awalnya ini adalah pasar Bani Quraiqah, ini adalah pasar yang terbesar, satu-satunya pasar yang ada di Madinah. Jadi orang-orang Yahudi yang menguasai pasar tersebut. Akan tapi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian melihat kecurangan-kecurangan yang ada di pasar tersebut, maka Rasulullah SAW juga membuat pasar. Maka kaum muslimin membuat pasar. Dan ketika kaum muslimin membuka pasar, maka pasar kaum muslim itu lebih besar daripada kaum Bani Quraiqah ini. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sebab turunnya itu berhubungan dengan orang yang bernama Abu Juhainah, ya. Abu Juhainah. Yang mana orang tersebut ketika dia melakukan jual beli, ketika dia sebagai pembeli, maka dia menginginkan bahwasanya takaran yang digunakan oleh penjual itu mencukupi, pas gitu takarannya, atau bahkan bisa kalau bisa
besar, ya kalau bisa lebih banyak. Jadi Abu Juhaina ini memiliki dua takaran, 2 gantang, ya. Ketika dia posisinya sebagai penjual, maka dia mengurangi takaran tersebut. Ya, dia menggunakan takaran yang agak kecil, lebih kecil daripada takaran yang semestinya. Akan tapi ketika dia menjadi pembeli, posisinya sebagai pembeli, maka dia menggunakan takaran yang pas, yang lebih besar. Ya, karena tidak mau rugi. Ya. Maka turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mutaffif. Mutaffif itu artinya orang-orang yang curang. Bukan hanya mengurangi timbangan saja, tapi curang di sini itu banyak hal, banyak macam. Bisa jadi ketika dia seperti misalkan menimbang, maka dikurangin. Atau mencampur barang yang busuk dengan misalkan buah-buahan mencampur barang yang busuk dengan barang yang bagus. Nah, ini termasuk curang di dalam jual beli. Ya. Seperti apa gambarannya disebut dengan kecurangan di sini? Ya, itu tadi bahwasanya apabila dia sebagai pembeli, maka ingin supaya takaran tersebut pas, ya, mencukupi. Tapi ketika dia menjadi penjual, maka takaran tersebut dikurangi. Maka mengurangi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka tahu, tidak tahukah mereka bahwasanya kelak mereka itu akan dibangkitkan, bahwasanya bukan kehidupan di saat ini bukan kehidupan yang selamanya. Ya, kehidupan yang selamanya. Apa yang mereka lakukan itu bagian kecil, ya, hanya kecil saja, keuntungan kecil. Ya. Maka ini kata wailun ini adalah jarang-jarang orang Arab itu jarang menggunakan kalimat disebut dengan isim nakirah pada awal kata. Selalu menggunakan alif lam ta'rif, ya, lam ta'rif pada biasanya al-wailu, ya, al-wailu bukan wailun, ya. Dan ini menunjukkan, kata Rasulullah SAW, ini menunjukkan bahwasanya kata wailun di sini adalah kata laknat, ya, adalah doa bagi orang-orang yang senantiasa berbuat curang. Ya. Ya. Itu di situ adalah mengandung doa kebinasaan dalam bentuk nakiroh, ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan bentuknya itu bentuk kiroh, yang di wailun diakhiri kalimat itu dengan tanwin. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya wailun itu artinya satu lembah di dalam neraka. Ya, itu tadi yang pertama adalah wailun di sini adalah disebut dengan doa, ya, doa. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan kata wailun itu mengatakan bahwasanya sebuah lembah yang ada di dalam neraka, di mana lembah tersebut itu sangat gelap. Lembah tersebut sangat gelap dan sangat busuk, ya. Semua nanah penduduk neraka, nanah dan kotoran-kotoran penduduk neraka itu mengalir ke lembah tersebut. Saking busuknya, saking mengerikannya, ya, lembah tersebut, maka neraka jahanam pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari lembah tersebut. Itu saking mengerikannya tempat tersebut. Jadi itu penafsiran yang pertama adalah wailun itu adalah sebuah mengandung doa kebinasaan bagi orang-orang yang curang. Kemudian yang kedua adalah artinya adalah sebuah lembah di dalam neraka. Adapun arti dari al-mutaffifin itu adalah artinya mengurang-urangi curang, mengurang-urangi timbangan atau mencampurkan barang yang baik dengan barang yang bagus, yang baik dengan barang yang rusak, ya.
Sehingga ini maka Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimallahu rajulun samha idza ba'a wa samhan idza ishtara. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang menjual, ya, para penjual dipermudah urusannya, dan ketika jadi pembeli juga dipermudah urusannya, ya. Artinya ketika dia menjadi penjual, maka jangan terlalu pas. Kalau bisa itu kita lebihkan sedikit. Misalkan kita jual duku misalkan, ya. Pasnya itu berapa, kemudian kita tambahkan 2 supaya kita nggak ragu-ragu apakah kurang atau lebih, ya. Apakah kurang barang tersebut. Dan kalaupun seandainya lebih, maka kita niatkan sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Dan ketika kita menjadi posisinya sebagai pembeli, ketika itu menjadi kurang, maka kita legowo, kita ikhlaskan saja, dan kita niatkan bahwasanya kita bersedekah ketika kurang, ya, karena bisa jadi kita di sini adalah husnudzon, ya. Bisa jadi ketika kita menjadi pembeli, bisa jadi yang menjual itu adalah orang yang benar-benar kesulitan, orang miskin, orang fakir, atau bisa jadi orang yang menjual tersebut di rumahnya memiliki anak yatim, atau bisa jadi di rumahnya itu ya macam-macam, ya. Jadi kita di sini adalah husnudzon. Jadi ketika dia mengurangi timbangan, maka kita niatkan sebagai sedekah. Ketika kita menjual, posisinya sebagai penjual, kita lebihkan, ya. Kita lebihkan, enggaknya kita lebihkan, tapi kalau nggak bisa lebih, maka pas ukurannya, jangan sampai mengurangi. Dan di situ kita meniatkan bahwasanya bisa jadi orang yang membeli tersebut itu adalah orang yang ingin bersedekah kepada orang lain, atau dia memiliki anak yatim, atau dia yang lain sebagainya. Nah, kita di sini senantiasa selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua tergantung dari niat. Akhwati fillah rahimakumullah, di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah jalan-jalan ke pasar. Ya, kemudian Rasulullah SAW ingin membeli gandum, ya. Ketika berjalan-jalan di pasar membeli gandum, jadi di zaman Rasulullah SAW sama seperti mungkin ketika kita di zaman dahulu juga sudah merasakan ketika kita melihat orang menjual gandum di pasar-pasar itu kan terbuka. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu sudah terbungkus dengan pakai karung, ya, sudah terbungkus rapi. Jadi tidak bisa lagi kita lihat bagaimana isinya. Kalau zaman dulu itu kita pilih dengan berasnya langsung. Kemudian ditakar, ya, kemudian pakai literan atau segala macam. Nah, di zaman Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melihat gandum, Rasulullah SAW masukkan tangannya ke dalam sebuah karung. Ketika Rasulullah SAW masukkan tangannya dalam karung, dia merasa bahwa di bawah karung tersebut, bagian bawahnya itu basah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada penjual. Ya. Wahai penjual, wahai fulan, kenapa engkau mencampurkan yang basah dengan yang kering? Kemudian orang tersebut, yang menjual tersebut itu menjawab bahwasanya kena hujan. Wahai Rasulullah, barang saya tadi kena hujan. Gandum saya tersebut kena hujan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kena hujan, tidak mungkin barang tersebut berada di bawah. Harusnya yang basah itu berada bagian posisi atas, ya, bagian atas, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada penjual tersebut, kalau kamu ada seperti ini, maka jangan dicampurkan, ya. Karena ketika engkau menimbang, maka pasti barang ini akan menjadi bertambah berat, karena basah itu karena adanya kandungan air di dalamnya, maka akan semakin berat. Berbeda ketika semuanya kering, ya. Itu Rasulullah SAW. Di zaman Umar bin Khattab juga seperti itu. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah pernah mengecek masyarakat yang memasang tenda-tenda. Jadi suatu ketika banyak orang-orang dari desa, orang-orang dari pedesaan ingin mengadu nasib di kota. Ya. Begitu sampai di kota, Umar bin Khattab membuatkan tenda-tenda yang banyak, ya, untuk tempat mereka tempat tinggal sementara.
Umar bin Khattab kita kenal bahwasanya beliau itu ketika menjadi khalifah selalu ketika tengah malam itu selalu mengecek masyarakatnya. Ternyata di tenda-tenda tersebut ada tenda yang semuanya padam, ya seharusnya jam itu sudah padam semua, ternyata ada satu tenda yang masih terang. Kemudian Umar bin Khattab mengendap-endap mendengar apa yang ada di dalam. Ada apa yang ada di dalam? Ternyata ada seorang ibu dan anak gadisnya bercakap-cakap. Ibunya mengatakan bahwa wahai anakku, besok kita akan melakukan jual beli. Kita akan menjual susu. Dan hendaklah susu tersebut engkau campur dengan air supaya semakin banyak hasilnya. Kemudian kata anaknya, itu adalah termasuk kecurangan, termasuk mutaffif, dan ini Amirul Mukminin melarang kita berbuat curang. Ya, Amirul Mukminin di sini adalah panggilannya Umar bin Khattab. Kemudian apa kata ibunya? Ibunya mengatakan jangan, ya, bahwasanya tidak apa-apa, ya, karena Amirul Mukminin tidak mendengarkan kita. Amirul Mukminin itu tidak tahu apa yang kita lakukan, tidak melihat. Kemudian anak gadisnya mengatakan bahwasanya betul, bisa jadi Amirul Mukminin itu tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi bukankah Tuhannya Amirul Mukminin dan Tuhan kita melihat apa yang kita lakukan, Maha tahu. Ya. Maka disinilah menunjukkan bahwasanya bukan saja pada hari ini, pada saat ini saja, pada akhir-akhir zaman ini saja ada berbuat kecurangan. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu sudah banyak terjadi kecurangan tersebut. Dan itu terjadi di pasar-pasar, ya, banyak sekali kita lihat di pasar-pasar, kadang-kadang takarannya itu disumpel, dikasih semen supaya terlihat pas, padahal sampai di rumah kok sedikit banget gitu. Kadang-kadang pun kita melihat kalau di Lampung ini saya melihat di perilangan ikan itu ketika mau beli ikan itu piringnya itu diketok-ketok, piring stainless, kemudian jadi seolah-olah banyak padahal ikannya itu padahal sedikit, terlihat menggunung padahal sangat sedikit. Sampai di rumah nanti, oh ternyata hasilnya sangat sedikit. Nah inilah termasuk salah satu diantaranya adalah al-mutaffif. Kemudian ketika kita membeli barang-barang yang kadang-kadang dicampur dengan yang busuk, salah satu kecurangan mungkin selain penjual, mungkin kita sebagai pembeli, ketika kita mau membeli sesuatu, kita langsung belum disuruh, misalkan nih kita beli duku, kita belum interaksi, kita belum mau beli, langsung ambil, cicip, padahal kita belum disuruh oleh penjual, dan ini termasuk mutaffif. Ini termasuk mutaffif, jangan sampai ini, karena ini adalah sebuah kecurangan, sebuah zolim, sebuah kezoliman. Maka orang-orang yang senantiasa sudah belajar agama, belajar Islam, jangan sampai ada yang melakukan seperti ini. Ya, ketika pun kita membeli, kita yakini saja bahwa ketika kita membeli itu, kita tanya saja penjual, ini manis nggak? Kalau seandainya kata penjualnya manis, ya kita yakin saja bahwa manis. Kalaupun seandainya tidak manis, sampai di rumah tidak manis, ya anggap sajalah kita sedekah. Ya. Kecuali kalau penjualnya mengatakan silahkan cicip, ya baru kita boleh cicip 1 atau 2, ya. Karena bisa jadi ketika kita mencicipi itu akan merugikan, ya, merugikan penjual. Jadi nggak boleh langsung sebelum disuruh, ya. Kalau disuruh ya boleh 1 atau 2, tapi jangan sampai kita baru melihat duduk di situ udah setengah kilo, atau mungkin satu baru beli, wah ya, Masya Allah ya. Jadi sebagai orang yang sudah belajar Islam itu ini adalah akhlak yang kurang terpuji, ya. Dan ini termasuk dalamnya mutaffif. Kita harus hati-hati bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan wahyu ini, wailun adalah termasuk doa untuk kezoliman orang-orang yang mutaffif, orang-orang yang berbuat curang. Itu salah satu diantaranya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Alladzina, yaitu orang-orang, idza iktalu, apabila menerima takaran, ya, menerima takaran kepada manusia, yastawfun, ya. Mereka minta dicukupkan, ya.
Jadi kalau dia posisinya sebagai pembeli, dia meminta untuk dicukupkan. Ya, hati-hati ya, jangan sampai kurang ya. Biasanya seperti itu kalau sebagai pembeli. Akan tapi ketika dia menjadi penjual, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka sebagai penjual, mereka menakar atau menimbang posisinya sebagai penjual, mereka mengurangi timbangan. Yukhsirun. Mereka mengurangi timbangannya. Dan di sini di zaman Nabi pun ada yang melakukan seperti itu, ya, melakukan apa namanya itu seperti ini, dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka ini adalah neraka wail, ya, atau kecelakaan bagi mereka. Ya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala tidakkah yazunnu mereka mengira ulaika mereka itu annahum bahwasanya mereka mab'utsun, mereka akan dibangkitkan, ya. Tidakkah mereka apa namanya? Tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan, ya, di suatu hari yang sangat besar, ya, liyaumin azim, di satu hari yang sangat besar. Kalau keimanan kita sangat besar, kalau keimanan kita sebagai muslim besar terhadap hari kebangkitan, adanya hari kiamat, maka semua orang-orang itu akan menjadi amanah. Karena dia yakin bahwasanya apa yang saya lakukan di sini akan berdampak nanti di hari kemudian. Maka muba'atun di sini, kata muba'atun atau kalimat dibangkitkan di sini adalah dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua. Ya. Jadi tiupan sangkakala itu ada yang mengatakan bahwasanya tiupan itu ada tiga kali, ada yang mengatakan 2 kali. Akan tapi yang paling mendekati pada kebenaran itu, yang paling kuat adalah 2 kali. Yang pertama adalah tiupan sangkakala pertama itu ketika seluruh manusia itu diwafatkan. Itu terjadi pada kiamatul kubro. Dan tiupan sangkakala yang kedua itu ketika manusia seluruhnya itu dibangkitkan kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Ya. Ketika apabila zulzil, ketika bumi ini digoncangkan, dengan segoncang-goncangnya, maka seluruh beban-beban berat di dalam bumi tersebut akan dikeluarkan. Dan ini beban berat di sini adalah disebut adalah manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan bumi ini, kemudian diganti dengan bumi yang lain. Ketika bumi ini sudah diganti, maka tidak ada lagi lembah, semua serba rata. Tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Ketika sudah menjadi lembah yang rata tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Dan hujan inilah yang menembus ke lapisan-lapisan gunung paling bawah. Dan menembus dan menyentuh seluruh tulang-tulang ekor manusia. Karena tulang ekor ini yang tidak hancur, ya. Seluruh tulang-tulang manusia itu akan hancur kecuali tulang ekor, dan tulang ekor inilah nanti bagian yang akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kembali jasad-jasad manusia yang sudah hancur tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Setelah seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala lemparkan, ini bukan dinaikkan ya, tapi dilemparkan ke permukaan bumi. Dan tulang-tulang ekor tersebut dan ruh-ruh itu yang sudah dihancurkan dilemparkan ke bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat dikatakan bahwasanya ruh orang-orang yang beriman itu disimpan di Illiyin, ya. Di Illiyin, yaitu di dalam surga, tempat yang tinggi dalam surga. Akan tapi ruhnya orang-orang kafir ditempatkan di Sijjin. Sijjin itu adalah neraka yang paling rendah. Dan disebutkan oleh dalam sebuah tafsir mengatakan bahwasanya Sijjin itu adalah bumi yang paling dasar, di bawahnya lagi. Jadi 7 lapis bumi di bawah, bukan di 7 lapisnya, bukan bagian ke-7, tapi bagian di bawah dari
7 lapis tersebut. Dan itulah tempatnya sijjin. Itu ruhnya, apa namanya tadi, ruhnya orang-orang atau jasadnya orang-orang kafir. Ketika apa namanya itu terjadi hari kiamat, maka jasad-jasad atau ruh-ruh tersebut tadi, ketika ruh itu jasad-jasad itu sudah dibangkitkan kembali, maka ruh yang berada dari Ailiyin itu melesat langsung ke jasad-jasad manusia. Begitu juga yang berada di sijjin itu kembali ke jasad tersebut. Maka yang pertama mendapatkan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dibangkitkan jasad-jasad tersebut dan Rasulullah SAW bersabda, akulah yang pertama kali dibangkitkan. Itu kata Rasulullah SAW. Akan tapi ketika aku sudah mulai siuman, aku melihat Musa sedang bersandar. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aku tidak tahu yang manakah lebih dahulu yang dibangkitkan, yang manakah lebih dahulu aku atau Musa. Karena ketika Rasulullah SAW siuman, dia sudah melihat ada Musa yang bersandar. Ya. Maka adapun yang pertama diberikan pakaian, yang pertama dipakaikan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahimlah yang pertama-tama memakaikan kiswah Ka'bah. Yang membungkus Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim yang pertama. Maka di hari kemudian nanti Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar, apakah manusia itu berpakaian? Nah, di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatun uratan warlan bikhafah bukhman uratan warlan bukhman, ya. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa beralas kaki, ya. Khufatan, tanpa beralas kaki, uratan, telanjang, ya, telanjang, kemudian warlan, tidak dihitan, dan bukhman itu tidak membawa harta. Oleh karena itu, ketika kita sudah paham bahwasanya manusia itu dibangkitkan tanpa membawa harta, ya, untuk apa kita terlalu sombong dengan harta yang kita punya. Maka pada ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaumin azim, pada hari yang sangat besar, ya, di mana bulan dan matahari dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jumi'asy syamsu wal qamar, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia matahari dan bulan ini tidak pernah bertemu, ya. Tidak pernah bertemu, akan tapi nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan matahari dan bulan tersebut dan meletakkan di atas kepala manusia jaraknya 1 mil. Jaraknya 1 mil, sangat dekat dengan kepala manusia. Sehingga pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan kami nanti di hari kemudian? Kami seorang wanita, kami para wanita itu nanti di hari kemudian bagaimana keadaan kami ketika dibangkitkan tanpa busana?" Ya. Ya. Apakah pada hari itu kami merasa malu, wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, bahwasanya manusia pada hari itu tidak lagi menghiraukan aurat, akan tapi seluruh manusia nanti pada hari itu sibuk dengan amalannya masing-masing. Sibuk dengan amalannya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Tuhan semesta alam, yaitu posisinya di padang mahsyar. Tidak ada yang duduk. Tidak ada yang berbaring. Ya, tidak ada yang bersantai-santai. Semua dalam keadaan berdiri. Di atasnya ada matahari. Sehingga keringatnya itu bercucuran. Ya. Kenapa tidak berdiri? Kenapa tidak berbaring ataupun duduk? Karena ketika mereka berbaring, pasti mereka tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ya. Sehingga
manusia itu mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berkata apa yang dikatakan oleh manusia, hal taro alayya ma nahnu fih. Wahai Adam, tidakkah engkau lihat kami, kondisi kami pada hari ini? Ya, di mana ketika manusia itu menunggu hari hisab itu selama 50.000 tahun di padang mahsyar. Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya janganlah berbuat curang, yaitu tadi janganlah berbuat curang karena nanti pada hari kiamat ada hisab. Nanti pada hari kiamat semua diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakibatkan engkau menjadi sulit pada hari kiamat. Ya. Jangan berbuat curang. Karena orang yang curang itu pasti akan celaka pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Sepertinya sampai di sini dulu ya Ummahat ya. Apa kita, karena ini sudah jam 7:18. Mungkin insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjut kembali ya, di ayat yang ke-7 insya Allah. Dan kita akan merojah kembali. Jadi Ummahat afwan membaca nanti tetap sampai di ayat yang ke-17 yang kita baca tadi ya. Jadi dibagi ayat 1 sampai ayat ke-17, kemudian nanti setelah dibaca kita akan melanjutkan, tidak diterjemahkan lagi tapi kita lanjutkan di ayat yang ke-7 untuk pembahasan, melanjutkan pembahasan pada hari ini. Karena dari ayat selanjutnya insyaallah. Barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pikir tadi bisa, ternyata ya seperti ini keadaannya. Barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Ada yang ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan bersama? Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah, Gila khairan jazakallahu khairan. Sampai ketemu lagi insya Allah. Amin. Insya Allah, amin ya Allah. Allah biiznillah taala. Ana izin live ya Ummahat. Ya Ustazah, peduli. Syukron Ummahat semuanya. Jazakumullah khairan katsiran barakallahu. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Iya.